Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Isaman Sabit dari golongan E. NIM saya 41232294. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas LKMN LKMN Pratide. Ya, di sini saya sudah meresum pekerjaan saya. Untuk resum materi LKMN Pratide hari pertama, sesi pertama yaitu tentang persepsi. Persepsi yaitu proses individu dalam mengapresiasikan dan memberi makna terhadap stimulus dan merupakan hasil dari proses belajar, atau juga dapat diberikan sebagai kesan dan yang diperoleh individu melalui panca indera, yang kemudian dianalisa, diimplementasikan, dievaluasi, dan dapat diperoleh makna. Berikut adalah bentuk-bentuk macam-macam dari persepsi. Jadi persepsi itu cara kita mendapat ilmu untuk itu bisa dari persepsi visual, yaitu melalui panca indera mata. Jadi penglihatan, kita bisa melihat sesuatu dari mata kita untuk memasukkan ke dalam materi. Lalu persepsi perabaan, yaitu persepsi yang diimplementasikan melalui semua indera peraba yang ada di manusia. Ketiga, persepsi penciuman, yaitu persepsi yang diimplementasikan melalui indera penciuman, yaitu hidup. Jadi kita juga bisa merasakan, mendapat ilmu dari apa yang kita cium. Nomor 4, persepsi pengecapan, yaitu persepsi yang diimplementasikan melalui panca indera pengecap, yaitu lidah. Lalu persepsi auditori, yaitu persepsi yang diimplementasikan melalui panca indera pendengaran, yaitu telinga. Ini yang biasanya dilakukan sehari-hari. Adapun syarat-syarat dan adanya persepsi yaitu adanya objek, alat indera, dan adanya perhatian. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persepsi yaitu faktor perilaku, faktor stimulus, dan faktor lingkungan. Untuk pemateri sesi pertama segitu saja. Untuk sesi pertama, selanjutnya ini hari pertama sesi 2, yaitu tentang berpikir kritis. Alasan mengapa kita perlu berpikir kritis yaitu untuk melatih keterampilan universal, terus untuk melatih peningkatan keaktifan kreativitas, untuk meningkatkan keterampilan verbal. Nah, yang sangat penting itu juga kita itu untuk agar bisa survive diri gitu kalau dilawan orang. Syarat-syarat berpikir kritis yaitu berpikir terbuka, percaya diri, tidak mudah percaya, kreatif, rendah hati, berpikir bebas, memiliki motivasi yang tinggi. Terus kita lanjut ke hari pertama sesi ketiga, yaitu tentang mendengar aktif. Mendengar aktif yaitu dapat diartikan sebagai dapat mendengar suara dengan telinga dan aktif dalam giat dinamis dan lain-lain. Jadi mendengar aktif adalah mendengar dengan intensitas empati, penerimaan, dan kesediaan untuk bertanggung jawab. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam mendengar aktif yaitu intensitas suara atau pengulangan, terus penerimaan pesan dan empati. Adapun hambatan dalam mendengar aktif yaitu fisik, yang meliputi noise, temperatur, dan gangguan kesehatan. Mental yaitu yang meliputi kecepatan berpikir, prasangka, dan keterbatasan pengetahuan. Jadi kadang kan kita kalau fisik itu kita tidak dengar, kalau mental itu contohnya kita itu mikirnya kecepatan atau kelambatan, jadinya nggak masuk sama yang kita dengerin. Lanjut,
tentang bicara efektif. Prinsip bicara efektif itu ada 5 yang disingkat menjadi REACH. REACH. R untuk respect, E untuk empati, E untuk audible, C untuk charity, H untuk humble. Nah, itu untuk singkatan dari prinsip berbicara aktif. Ciri-ciri orang yang berbicara aktif adalah intonasi jelas, mudah dimengerti, alur sistematis yang mulus, fokus pada topik pembicaraan, ada feedback dari lawan bicara. Jadi kayak misalnya kita itu kalau berbicara, kita itu gak ngobrol sendiri gitu. Jadi kita itu ngobrol sama pendengar juga, gak ngomong sendiri. Jadinya pembicaraannya itu masuk, nggak ada yang kalau kita ngomong sendiri kan kadang banyak yang ngantuk, banyak yang nggak dengerin, banyak yang iya pokoknya dia ngomong terus selesai gitu kan. Jadi itu tentang berbicara efektif. Oh ya, siklus berbicara efektif itu ada pembicara, terus ke pesan, terus pesan masuk ke pendengar itu memberi respon, balik lagi ke pembicara. Nah, itu siklus untuk berbicara aktif biasanya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi ambisi. Materi hari kedua sesi pertama membahas tentang ambisi. Kenyataan dan usaha ambisi yaitu keinginan kuat untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup dan mencapai hal-hal besar atau baik yang diinginkan. Dan kenyataan adalah hal-hal yang ada di sekitar kita yang dapat mendukung dan menghambat ambisi. Adapun faktor-faktor kenyataan adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri, dan faktor eksternal yaitu dari lingkungan sekitar. Lanjut ke materi kedua. Materi kedua itu diisi mengenai saran yang kadang kita dengarkan dari teman-teman kita sendiri. Contohnya saran teman kita ngasih curhat ke kita, terus kita memberi saran kayak jangan gitu dong, nanti kamu bakal jadi gini. Nah gitu. Tipe-tipe manusia, saran itu bisa dilakukan jika ada dua oknum. Jadi oknum pembicara dan oknum pendengar. Terus lanjut ke sesi ketiga. Materi sesi ketiga hari kedua yaitu membahas tentang pengenalan diri. Pengenalan diri adalah kesadaran dan pemahaman akan dirinya sendiri, dan semakin menemukan prinsip hidup dan kehidupan. Tujuan pengenalan hidup adalah mengetahui potensi diri, mengetahui kelemahan diri, kemampuan mengeksplorasi diri, dan terbentuk percaya diri. Nah, ini biasanya orang-orang melatih percaya diri itu dengan latihan. Kita itu bisa mengenal diri kita sendiri dengan apa yang kita mau gitu loh. Kita itu bisa mengenal diri kita sendiri itu tanpa bantuan orang lain. Jadi kalian itu harus mengetahui diri kalian sendiri agar mengetahui potensi kalian. Nah, lanjut materi keempat yaitu membahas mengenai pengembangan diri. Pengembangan diri itu jadi setelah kita pengenalan diri, kita itu kan tahu apa kelemahan diri kita. Jadi kita itu harus mengembangkan apa yang kelemahan diri kita agar menjadi sempurna gitu, biar diri kita itu banyak bergunanya untuk sekitar maupun untuk masyarakat.
Terus materi terakhir itu diisi dengan membahas mengenai mahasiswa. Mahasiswa itu tentang organisasi-organisasi gitu. Jadi kita itu mahasiswa itu didik agar mahasiswa itu adalah cerminan bangsa untuk hari berikutnya. Jadi mahasiswa itu yang paling diharapkan negara untuk berkembangnya negara. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.